받기 전에는 Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini Bang Jai akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Legend. Film ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh seorang petarung MMA asal Hong Kong yang bernama Dik Sing Hyong, yang menceritakan tentang perjuangannya untuk menggapai mimpinya menjadi seorang petarung MMA profesional. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita saksikan filmnya sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria berlari di jalanan kota Hong Kong menuju ke suatu tempat. Sepertinya pria itu sedang mengejar waktu. Sesampainya di tempat tujuan, dia bergegas membuka bajunya dan berganti dengan kaos. Dia adalah Bani, seorang kurir dari sebuah perusahaan jasa pengiriman barang yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petarung jalanan. Ternyata hari itu Bani akan bertarung dengan seorang lawan tangguh, di mana di pertarungan itu dia diminta untuk mengalah agar mendapatkan bayaran lebih banyak, yaitu sebanyak 5 kali lipat. Pertarungan pun dimulai. Lawan langsung menyerang Bani dengan tendangan yang mengakibatkan Bani terlempar dan terjatuh ke penonton. Dia terus mendesak Bani dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang membuat Bani terdesak. Para penonton pun bersorak, terlebih beberapa pria yang duduk terpisah yang mengira Bani akan dapat dikalahkan dengan mudah oleh lawannya. Mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan taruhan. Tetapi Bani dengan pengalaman dan kemampuan bela diri yang dikuasainya akhirnya dapat memenangkan pertarungan itu. Bani pun lupa bahwa dia diminta mengalah agar mendapatkan bayaran lebih banyak. Setelah pertarungan selesai, Bani pun terlihat berjalan hendak pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba Bani mendapat telepon yang memberitahukan bahwa dia dicari oleh pria-pria yang tadi kalah bertaruh. Lalu teman Bani menyuruh Bani pulang. Karena hari telah larut malam, Bani pun pulang. Sesampainya di rumah, tampak Bani mengambil sebotol minuman dan menuju kamarnya. Sesaat kemudian, Bani melihat foto-foto kenangan bersama kakak dan keluarganya. Bani pun segera menuju tempat tidur untuk beristirahat. Karena besok rencananya Bani akan melihat kakaknya bertarung di ajang MMA. Di pertarungan MMA itu, tampak kakak Bani berhasil mengalahkan lawannya dengan TKO. Dan Bani pun sangat senang melihatnya. Keesokan harinya Bani dikejutkan oleh suara dari teras rumah. Ternyata kakak Bani yang bernama Jack sedang diwawancara oleh seorang reporter dari sebuah stasiun televisi. Reporter itu mewawancarai Jack terkait hasil pertandingannya tadi malam melawan Jason. Dalam pertandingan itu, Jack berhasil menang TKO dan mematahkan tangan lawannya. Dalam wawancara itu, Jack pun menceritakan kepada reporter itu bahwa dia dan adiknya Bani berasal dari sebuah panti asuhan. Di suatu sore tampak Jack dan Bani kecil sedang berada di panti asuhan. Mereka diasuh oleh seseorang yang peduli kepada mereka, yang bernama Eric, yang kemudian mereka sebut ayah. Setiap hari Jack dan Bani pun dilatih tinju oleh Eric. Hingga suatu hari, karena dianggap tidak disiplin dalam bekerja, Eric pun dipecat oleh pihak panti asuhan. Kemudian Eric, Jack, dan Bani pun pergi meninggalkan panti asuhan tersebut. Kemudian Eric pun mengajak Jack dan Bani ke rumahnya, di mana di rumah itu dihuni oleh kakak Eric yang bernama Simo. Di rumah itu Jack dan Bani dirawat oleh Eric dan Simo dengan penuh rasa kasih sayang. Jack dan Bani pun dilatih tinju oleh Eric karena di rumah itu ternyata
dijadikan sasana tinju oleh Simo. Waktu cepat berlalu. Tak terasa 10 tahun sudah Jack dan Bunny tinggal bersama Eric dan Simo di rumah itu. Kini Jack dan Bunny telah tumbuh menjadi pria dewasa. Suatu hari saat akan mengirim barang, tiba-tiba di tengah jalan Eric terjatuh. Ternyata Eric mengalami stroke dan tidak bisa lagi berjalan. Terpaksa Eric harus menggunakan kursi roda. Semenjak Eric dinyatakan stroke, Jack dan Bunny pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jack bekerja sebagai buruh angkut barang, sementara Bunny bekerja sebagai kurir pengantar barang. Jack baru mengetahui dari Simo bahwa selama ini Bunny mempunyai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan, yaitu sebagai petarung jalanan. Jack pun akhirnya menegur Bunny untuk tidak melakukan pekerjaan sampingannya itu lagi, karena dapat membahayakan keselamatan dirinya. Tetapi Bunny tidak terima dan tetap ingin menjalani pekerjaan sampingannya sebagai petarung jalanan. Akhirnya, setelah sekian lama bercerita, Jack pun mengakhiri kisahnya yang dia ceritakan kepada reporter televisi itu, sekaligus mengakhiri sesi wawancara hari itu, yang juga disaksikan oleh semua anggota Sasana yang kebetulan sedang berkumpul. Sementara itu terlihat seorang wanita mengendarai sepeda motor berhenti di depan sasana tinju milik Simo. Lalu dia masuk ke sasana itu. Dia adalah Lily. Lily merupakan kekasih Jack yang kini menjadi manajer Jack semenjak Jack menggeluti dunia MMA profesional. Lily pun ternyata seorang atlet jiu-jitsu yang memegang sabuk biru. Maksud kedatangan Lily ke sasana itu untuk memberitahukan Jack bahwa Jack mendapatkan kontrak bertanding. Tetapi Jack menolaknya, karena ternyata lawan yang akan Jack hadapi adalah Jason, petarung yang pernah Jack kalahkan pada pertarungan sebelumnya. Ternyata Jason menantang kembali Jack untuk membalas kekalahan di pertandingan sebelumnya. Kini Jason telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pertarungan melawan Jack nanti. Sepertinya Jack masih kesal dengan Bunny karena ucapannya tidak didengar. Dan Bunny tetap saja melakukan pekerjaan sampingannya, yaitu bertarung di jalanan. Lalu Jack mengajak Bunny untuk menemui Eric. Jack berharap Eric akan memarahinya dan Bunny bisa berhenti bertarung di jalan. Tetapi bukannya memarahi Bunny, Eric justru menyemangati Bunny agar Bunny mulai mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dunia MMA profesional. Sebelumnya Lily pernah bekerja di salah satu perusahaan di pusat kota Hong Kong. Tapi karena sering mangkir akibat menemani Jack di setiap ada jadwal pertandingan, Lily pun akhirnya mendapat sanksi dari tempatnya bekerja. Seorang rekan kerja Lily di kantor mencoba menasehati Lily agar tetap bekerja dan mencari pria lain sebagai kekasihnya menggantikan Jack. Tetapi Lily tetap pada pendiriannya, keluar dari perusahaan itu dan memilih Jack sebagai kekasihnya. Terlihat Lily baru saja selesai melatih para juniornya di kelas jiu-jitsu yang diadakan di Sasana Simo. Sementara itu di ruangan lain, Jack yang didampingi oleh Simo tampak berlatih dan berusaha menurunkan berat badannya jelang pertarungannya melawan Jason. Setelah selesai berlatih, seperti biasa, Lily melakukan stretching dengan berlari mengelilingi area komplek di sekitar Sasana tempat Lily biasa berlatih jiu-jitsu. Di tengah jalan, Lily dihadang oleh dua orang pria yang mencoba mengganggunya. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Lily pun melawan dua orang pria tersebut. Hanya dengan 2 kali serangan, Lily pun dapat mengalahkannya. Dan akhirnya mereka pun kabur menyelamatkan diri.
Malam itu Lily tampak sekali kesal dan dia mencoba menenangkan diri dengan duduk di atas balkon. Lalu terlihat Jack menghampiri Lily. Jack mencoba menanyakan kepada Lily apa yang membuat Lily kesal. Ternyata Lily kesal kepada Simo karena sudah 5 tahun dia tidak dipromosikan untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat Jujitsu. Lily ingin sekali mendapatkan sabuk ungu sebagai bentuk prestasinya di Jujitsu yang ia geluti selama ini. Jack segera menghibur Lily agar tidak terus memikirkan soal itu. Jack pun mempersilahkan Lily untuk mencari pria lain sebagai pacarnya. Karena Jack merasa tidak akan bisa membahagiakan Lily dengan kondisinya yang seperti sekarang ini. Tapi jawaban Lily sungguh mengejutkan Jack. Lily berkata akan terus menemani Jack apapun kondisinya. Dan Jack pun tersenyum mendengarnya. Keesokan harinya terlihat Jack terus berlatih untuk mempersiapkan diri menjelang pertarungannya melawan Jason. Tiba-tiba muncul Simo bersama Dixin yang merupakan juara seni bela diri Sanda di kota Hong Kong. Simo sengaja mengundang Dixin untuk melakukan latih tanding dengan Jack. Awalnya Jack menganggap remeh Dixin karena melihat penampilannya. Tetapi setelah bertarung, Dixin membuktikan bahwa ia layak menyandang predikat sebagai juara seni bela diri Sanda. Dixin dapat mengalahkan Jack dengan teknik yang ia miliki. Jack sempat terpancing emosi, tapi Simo segera menghentikan latih tanding itu. Jack terlihat kesal karena Simo menghentikan pertarungannya dengan Dixin. Lalu Jack memanggil Bunny untuk latih tanding dengannya. Bunny terlihat terkejut mendengar namanya dipanggil oleh Jack. Tak ada pilihan lain bagi Bunny. Ia akhirnya memenuhi keinginan Jack. Sepertinya Jack masih menyimpan kekesalan kepada Bunny karena tidak menuruti ucapannya. Jack pun melampiaskan kekesalannya kepada Bunny di atas ring. Beralih ke tempat lain, tampak Jason sedang berlatih. Beberapa teman Jason terlihat menemaninya. Kemudian seorang teman menghampiri Jason dan mengatakan bahwa Jason diminta untuk membatalkan rencana pertandingannya melawan Jack oleh penggemar MMA. Tapi Jason tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan latihannya. Di sasana terlihat Jack, Simo, Lily, dan Eric sedang menyaksikan rekaman pertandingan Jason. Terlihat Jason mengalami banyak kemajuan. Eric memberikan masukan kepada Jack. Begitu pula dengan Lily. Jack sangat ingin memenangkan pertarungan itu karena ingin bertanding di MMA di level yang lebih tinggi di kota Tokyo yang berhadiah $100.000, di mana uang hadiah tersebut akan digunakan Jack untuk mengobati penyakit Eric. Tiba-tiba Simo memberikan sarung tinju milik mendiang ayah Jack untuk dipakai Jack di pertarungannya nanti. Tapi ternyata sarung tinju itu tidak bisa dipakai oleh Jack karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MMA. Jack terlihat kembali berlatih ditemani oleh Lily. Lily terus menyemangati Jack agar lebih giat berlatih mempersiapkan diri untuk pertandingannya nanti. Waktu pertandingan semakin dekat. Terlihat Jack dan Jason bertemu di sebuah acara wawancara. Mereka saling menyindir satu sama lain. Terlihat pula di sela-sela latihan, Jack masih terus bekerja sebagai tenaga angkut barang. Bahkan sesekali Jack pun menjadi supir truk untuk mengantarkan barang kiriman. Jack pun terus berusaha menurunkan berat badannya agar pada saat sesi penimbangan nanti dapat mencapai berat badan yang telah ditentukan oleh panitia pertandingan. Waktu penimbangan pun dimulai. Jason dan tim telah berada di tempat. Seluruh panitia pertandingan sudah berkumpul. Tetapi Jack belum juga terlihat. Panitia memutuskan untuk menimbang berat badan Jason terlebih dahulu sambil menunggu kehadiran Jack. Di tempat lain, Jack yang dibantu oleh Lily terus berusaha melakukan segala macam cara untuk menurunkan berat badannya. Karena ternyata berat badan Jack belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Akhirnya, Jack pun dapat menurunkan berat badan sesuai standar yang telah ditentukan. Ketika panitia akan mengumumkan bahwa waktu telah habis dan Jack akan didiskualifikasi, tiba-tiba Jack memasuki ruangan. Jack pun dengan percaya diri berjalan di depan Jason. Kemudian Jack melakukan penimbangan berat badan. Akhirnya, oleh panitia, Jack pun dinyatakan lolos sesi penimbangan. Malam harinya, Jack mencoba meyakinkan Simo bahwa ia akan memenangkan pertarungan melawan Jason. Jack pun tampak berdoa sebelum pertarungan dimulai. Dan akhirnya, waktu pertarungan pun tiba. Are you guys ready? Let's all stand up for Jack dan Jason telah berada di dalam ring. Sementara itu, di Sasana terlihat Simo dan seluruh anggota Sasana menyaksikan pertarungan itu melalui siaran televisi. Dalam pertarungannya kali ini, tampak Jack meremehkan Jason karena Jack merasa pernah mengalahkan Jason pada pertarungan sebelumnya. Jual beli pukulan pun terjadi antara Jack dan Jason. Pada satu kesempatan, Jason memanfaatkan kelengahan Jack dan melancarkan pukulan yang telak mengenai rahang Jack, yang mengakibatkan Jack terjatuh dan kalah TKO dalam pertarungan itu. Melihat Jack terkapar, sontak kubu Jason menyambut kemenangan Jason dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Berbanding terbalik dengan kubu Jack, terlihat raut wajah kecewa dari seluruh pendukung Jack, tidak terkecuali Eric dan Simo yang berada di Sasana. Akhirnya, Jack pun harus mengakui kekalahannya dari Jason. Di ruang ganti tampak Jack sangat kecewa atas kekalahannya dalam pertarungan melawan Jason. Jack melampiaskan kekecewaannya dengan merusak barang-barang yang ada di ruang ganti. Bunny dan tim yang lain tidak bisa berbuat banyak, dan mereka pun keluar dari ruang ganti. Akhirnya, Lily mendekati Jack untuk menenangkannya. Saat makan malam, Bunny mengungkapkan keinginannya melawan Jason untuk membalas kekalahan Jack di pertarungan kemarin. Mendengar ucapan Bunny, seluruh anggota Sasana mendukung Bunny, kecuali Simo dan Jack. Jack terlihat tidak setuju dengan keinginan Bunny menantang Jason. Jack malah mengolok-ngolok Bunny dan seorang anggota Sasana yang bernama Jin dengan kata-katanya. Setelah acara makan malam selesai, dengan dibantu oleh Jin, akhirnya Bunny membuat video tantangan untuk Jason yang diunggahnya di media sosial. Beralih ke tempat lain, Jason mendapat informasi dari kekasihnya bahwa ada seorang pria bernama Bunny menantangnya bertarung. Jason pun mengetahui bahwa Bunny adalah adik Jack. Tetapi manajer Jason tidak mengizinkan Jason untuk bertarung dengan Bunny, karena sekarang Jason merupakan seorang petarung MMA profesional. Ternyata tantangan Bunny yang diunggah di media sosial disukai oleh lebih dari 1 juta orang. Jelas itu membuat Bunny sangat terkejut. Di Sasana terlihat Jack sedang berlatih. Lily mendekati Jack dan memberitahukan bahwa dia mendapat telepon dari seorang guru ilmu bela diri dari tim Soto yang bernama Guru Yung. Guru Yung menginginkan Jack untuk bertarung ulang melawan Jason, tapi Jack menolaknya. Keesokan harinya tampak Jin dan Mei yang merupakan anggota dari Sasana Tinju Simo berjalan menuju suatu tempat. Ternyata mereka menuju ke salah satu tempat gym dan boxing terbesar di kota Hong Kong yang bernama FAC. Mei pun masuk ke tempat gym itu, lantas berpura-pura menanyakan fasilitas yang tersedia di tempat gym itu kepada salah satu petugas. Di satu kesempatan, Mei terlihat merekam Jason yang sedang berlatih. Tetapi sayang, aksi Mei tersebut terlihat oleh kekasih Jason yang sedang menemani Jason berlatih. Ponsel Mei pun diambil oleh pacar Jason. Tim Jason yang lain yang melihat berdatangan saat mendengar keributan yang terjadi.
antara Mei dan pacar Jason. Saat Mei hendak mengambil ponselnya kembali, tiba-tiba pacar Jason memukulnya hingga Mei terjatuh. Pacar Jason pun mengenali Mei dan Jin yang berasal dari sasana Louis Jusing, pimpinan Simo. Tak terima melihat Mei dipukul, Jin pun menantang Jason untuk bertarung. Dan Jason pun menyetujuinya. Di pertarungan itu, Jin menjadi bulan-bulanan Jason. Melihat luka-luka Jin yang cukup parah, Mei pun membawa Jin ke sebuah klinik untuk mendapatkan pengobatan. Mendapat informasi bahwa Jin berada di sebuah klinik akibat cedera yang dideritanya karena bertarung dengan dirinya, Jason dan tim pun datang untuk melihat kondisi Jin. Tapi Mei menolak kehadiran Jason dan tim. Beberapa saat kemudian, Jack dan Lily pun tampak hadir di klinik itu untuk menjenguk Jin. Jack dan Jason pun bertemu. Tidak mau membuat keributan, akhirnya Jason meminta maaf dan pergi dari klinik itu. Jack menyalahkan Mei dan Jin karena mendatangi tempat Jason berlatih, hingga mengakibatkan Jin mengalami cedera seperti sekarang ini. Tapi Mei balik menyalahkan Jack. Jin melakukan itu karena Jack telah mengolok-oloknya tadi malam. Keesokan harinya tampak Jack bekerja seperti biasa. Sore harinya sepulang bekerja, Jack berlatih bersama anggota sasana yang lain ditemani oleh Lily. Selesai berlatih, Jack tampak kesakitan. Sepertinya kaki Jack mengalami cedera. Jack pun meminta Lily untuk merahasiakan hal itu kepada Eric dan Simo. Setelah selesai berlatih, Eric dan Simo memanggil Jack untuk membicarakan keinginan Bunny menjadi petarung MMA profesional. Tapi Jack terlihat tidak setuju. Eric dan Simo mencoba membujuk Jack agar dia memberikan kesempatan dan mau melatih Bunny. Eric dan Simo pun menjelaskan bahwa selama ini Bunny lah yang membantu ekonomi keluarga dengan menjadi petarung jalanan. Jack pun terkejut karena Eric dan Simo telah mengetahui cedera kaki yang selama ini dialaminya. Karena tanpa sepengetahuan Jack, ternyata Lily telah menceritakannya kepada Eric dan Simo. Ini semua Lily lakukan untuk kebaikan Jack. Eric pun menjelaskan kepada Jack bahwa apabila Bunny diberi kesempatan bertarung di ajang MMA, Bunny bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya, serta dapat meraih prestasi. Yang lebih utama adalah Bunny dapat meninggalkan pekerjaan sampingannya sebagai petarung jalanan. Di akhir obrolan, Eric berpesan dan mengingatkan kepada Jack bahwa dengan saudara tidak boleh terbersit amarah apalagi memiliki rasa dendam. Harus saling bantu dan mendukung satu sama lain, terlebih untuk hal-hal yang baik. Jack pun hanya bisa terdiam mendengar nasihat dari Eric. Beralih ke tempat lain, tampak Bunny sedang menerima telepon dari seseorang yang mengajak Bunny untuk kembali menerima tawaran bertarung di jalanan dengan bayaran yang lebih besar. Tapi Bunny menolaknya. Jack terlihat sedang merenung. Sepertinya merenungkan kata-kata yang tadi malam disampaikan oleh Eric dan Simo kepadanya. Sesampainya di sasana, di depan seluruh anggota sasana, Jack akhirnya menyatakan bahwa ia setuju untuk melatih Bunny dan memberikan kesempatan Bunny menjadi petarung MMA profesional. Tetapi Bunny harus melalui tahapan seleksi terlebih dahulu sebelum dinyatakan lulus untuk menjadi seorang petarung MMA profesional. Bunny pun senang mendengarnya. Keesokan harinya,
Bani terlihat mengikuti seleksi sebelum dinyatakan lulus. Seleksi yang pertama adalah seleksi ketahanan fisik. Kemudian seleksi yang kedua bertarung dengan Jack. Dan seleksi yang terakhir adalah bertarung jujitsu melawan Lily. Setelah melalui tahapan seleksi, Bani pun dinyatakan lulus untuk berlatih dengan Jack guna menjadi seorang petarung MMA profesional. Malam harinya Simo kedatangan seorang tamu. Dia adalah Monster. Monster merupakan seorang anggota Sasana yang dipimpin oleh Simo yang sekarang tinggal di Brazil. Monster menguasai bela diri Muay Thai dan akan ikut melatih Bani untuk mempersiapkan Bani menjadi petarung MMA profesional. Beralih ke tempat lain. Tampak Jason sedang berbicara dengan seorang anggota timnya yang kelihatannya tidak setuju dengan rencana pertarungan Jason melawan Bani. Tapi manajer Jason telah menyetujui pertarungan itu. Tampak teman Jason mengingatkan Jason bahwa ia kali ini akan bertarung dengan seorang petarung jalanan. Di Sasana terlihat Bani giat berlatih didampingi oleh Jack dan Lily yang sekarang menjadi pelatih Bani. Tampak pula Eric yang ikut hadir di tempat itu untuk melihat Bani berlatih. Tiba-tiba Simo menghentikan Bani yang sedang berlatih. Simo memberi kabar bahwa manajer Jason telah setuju dengan rencana pertarungan Jason dan Bani dan sudah menandatangani kontrak. Kabar itu pun disambut gembira oleh Bani dan seluruh tim yang ada di Sasana Simo. Keesokan harinya Bani menemui bosnya di tempat Bani bekerja. Bani memberitahukan bahwa ia akan berhenti bekerja karena akan menjadi petarung MMA. Bos Bani pun sangat mendukung keputusan Bani itu. Dia berharap Bani bisa memenangkan pertarungannya nanti. Di Sasana terlihat Bani sedang berkumpul dengan tim yang lain. Tampaknya berat badan Bani belum mencapai berat badan ideal sesuai dengan berat badan yang ditentukan untuk bisa bertarung di kelas ringan. Bani pun harus menaikkan berat badannya. Simo dan Lily memberikan masukan kepada Bani untuk mengkonsumsi makanan yang bisa menambah berat badannya. Siang harinya Bani tampak giat berlatih ditemani oleh Simo, Eric, Jack, dan Lily. Latihan fisik pun dilakukan Bani untuk menambah ketahanan fisiknya. Bani sangat senang karena keluarga dan seluruh anggota Sasana mendukungnya. Di tempat lain, tampak Jason pun melakukan latihan di gym tempat biasa ia berlatih. Ia ditemani oleh pacar dan pelatihnya. Akhirnya, Bani pun menyelesaikan sesi latihan hari itu dengan berlari sejauh 10 km yang didampingi oleh Jack. Di Sasana, Bani terlihat begitu senang ketika Monster memperagakan gerakan-gerakan Muay Thai. Terlebih saat Bani diberitahu oleh Simo bahwa Monster akan melatihnya. Beralih ke tempat lain. Terlihat manajer Jason mendatangkan dua petarung sekaligus pelatih MMA berpengalaman yaitu Tony dan Godson untuk melatih Jason jelang pertarungannya melawan Bani. Tampak Tony dan Godson bergantian melatih dan memberikan teknik-teknik serangan kepada Jason. Waktu penimbangan pun tiba. Terlihat Jason dan Bani telah hadir. Mereka saling beradu mulut saat sesi wawancara. Mereka yakin untuk bisa saling mengalahkan. Setelah diadakan penimbangan oleh panitia, Jason dan Bani dinyatakan lolos dan siap untuk bertarung. Ketika hendak pulang setelah acara penimbangan, Bani menerima telepon dari temannya yang bernama Blackie. Blackie adalah orang yang selama ini sering mengajak Bani bertarung di jalanan. Blackie pun mengetahui bahwa Bani akan menghadapi Jason pada pertarungannya nanti. Sebagai bentuk dukungan kepada Bani,
Blackie berkata bahwa apabila Bunny bisa mengalahkan Jason, maka seluruh hutang Bunny akan dianggap lunas oleh Blackie. Bunny pun menyetujuinya. Malam harinya Jack dan Bunny terlihat berbincang di balkon. Bunny pun menanyakan kepada Jack kenapa Jack tidak bertarung lagi. Jack menjelaskan alasannya. Lalu Jack mengutarakan kepada Bunny betapa beruntungnya mereka berdua bertemu dengan Eric dan Simo yang telah mengadopsi mereka. Merawat dan mendidik mereka dengan penuh rasa kasih sayang dari kecil hingga sekarang. Bunny pun berterima kasih kepada Jack karena Jack telah menjadi kakak yang baik yang selama ini selalu menjaga dan membelanya. Jack pun mengatakan kepada Bunny bahwa ia bertarung sebagai petarung MMA profesional untuk menginspirasi Bunny agar bisa melebihi prestasi yang telah Jack raih. Jack pun menyemangati Bunny untuk serius dan terus bekerja keras dalam menggapai impiannya. Bunny pun meyakinkan Jack bahwa ia akan bisa mengalahkan Jason agar bisa bertarung di kejuaraan MMA di Soto, Jepang, di mana bayaran yang akan diterimanya sangat besar hingga mencapai $100.000. Bunny berharap bayarannya nanti bisa membantu meringankan beban hidup keluarga. Di akhir perbincangan, Jack meminta maaf kepada Bunny karena selama ini selalu meremehkan Bunny. Ternyata Jack salah menilai Bunny. Jack berkata bahwa Bunny bisa meraih prestasi lebih baik dari dirinya. Sebelum bertarung, terlihat Jack dan Bunny berdoa bersama. Jack menyemangati Bunny untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya agar bisa memenangkan pertarungannya melawan Jason. Akhirnya, waktu pertarungan pun tiba. Penonton telah memadati stadion tempat diadakannya pertarungan. Terdengar gemuruh penonton meneriakkan nama Bunny. Jason dan Bunny pun telah berada di atas ring. Wasit menjelaskan aturan pertandingan dan memastikan kepada petarung untuk bertarung secara sportif. Pertarungan pun dimulai. Ronde pertama sudah dimulai. Jason langsung bergerak cepat menyerang Bunny. Beberapa pukulan Jason terlihat mengenai wajah Bunny yang membuat Bunny sedikit kerepotan. Di pinggir arena, Jack mengingatkan Bunny agar terus menjaga posisi tangan sehingga pertahanannya tidak terlalu terbuka. Jason terus menyerang Bunny dengan bertubi-tubi, dan Bunny pun hanya bisa bertahan. Beruntung, Bunny diselamatkan oleh bunyi lonceng tanda berakhirnya ronde pertama. Di ronde pertama, jelas perolehan angka Bunny kalah telak dibanding Jason. Sambil mengobati luka di wajah Bunny, Jack terus memberikan arahan dan semangat kepada Bunny. Ronde kedua dimulai. Jual beli pukulan terjadi di ronde ini. Tapi lagi-lagi Bunny terdesak dengan kombinasi serangan yang dilakukan oleh Jason. Terlihat Jack terus menyemangati Bunny agar bisa bertahan di ronde kedua ini walaupun Bunny terus terdesak. Bunny mencoba bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Untuk yang kedua kalinya, Bunny diselamatkan oleh bunyi lonceng tanda berakhirnya ronde kedua. Di luar ring terlihat Simo turut hadir langsung di arena untuk memberikan semangat dan dukungannya kepada Bunny. Simo langsung bergabung dengan Jack dan Lily. Saat waktu istirahat ronde kedua, Bunny berkata kepada Jack bahwa pandangannya kabur dan ia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan pertarungan.
Tapi Jack terus menyemangati Bunny dan meyakinkan Bunny bahwa Bunny pasti bisa mengalahkan Jason. Sementara itu di sudut lain tampak raut wajah Jason yang sangat yakin bisa memenangkan pertarungannya melawan Bunny. Ronde ketiga pun dimulai. Ini merupakan ronde terakhir yang akan menentukan nasib kedua petarung di ajang MMA profesional. Kali ini Bunny tampak lebih agresif dibanding saat ronde pertama dan kedua. Jual beli pukulan pun tampak diperagakan oleh kedua petarung. Di satu kesempatan, tanpa sengaja Bunny menendang bagian bawah Jason yang mengakibatkan Jason terjatuh. Wasit pun lalu menghentikan pertarungan. Bunny mengangkat tangannya karena mengira pertandingan telah selesai. Karena Jason terjatuh akibat tendangannya. Tapi ternyata wasit menghentikan pertarungan itu karena Bunny dianggap melanggar aturan karena menendang bagian bawah lawan. Setelah berembuk dengan dewan juri, akhirnya wasit pun memutuskan mengurangi poin Bunny. Keputusan wasit itu sangat merugikan Bunny. Eric yang menyaksikan pertandingan itu dari siaran langsung di televisi bersama anggota Sasana yang lain berpendapat bahwa Bunny tidak akan dapat memenangkan pertandingan itu apalagi itu terjadi di ronde ketiga. Begitupun dengan Jack, Lily, dan Simo yang mempunyai anggapan yang sama. Satu-satunya cara agar Bunny dapat memenangkan pertarungan itu, Bunny harus mengalahkan Jason dengan TKO. Tapi itu sangat sulit, apalagi melihat kondisi Bunny yang sekarang sedang tertekan. Di satu kesempatan, Bunny berhasil membanting Jason ke matras. Saat hendak berdiri, posisi Jason menjadi sangat terbuka. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Bunny pun dengan cepat melancarkan pukulannya tepat mengenai rahang Jason, yang mengakibatkan Jason terjatuh dan tidak mampu melanjutkan pertarungan. Jason pun dinyatakan kalah TKO oleh wasit. Jack dan seluruh tim serta semua pendukung Bunny menyambut kemenangan Bunny dengan sukacita. Mereka segera berlari ke tengah arena untuk memeluk Bunny. Akhirnya wasit pun menetapkan Bunny sebagai pemenang dalam pertarungan itu dengan kemenangan TKO yang disambut sorak-sorai seluruh penonton. Setelah pertandingan selesai, terlihat Simo menyalami manajer Jason. Begitu pula dengan Jack yang menyalami Jason. Bunny pun akhirnya dapat mewujudkan impiannya menjadi petarung MMA profesional dan meraih tiket untuk bertarung di Tokyo. Keesokan harinya terlihat Simo memimpin acara kenaikan tingkat para anggota Jiu-Jitsu. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, sesuai tradisi Sasana Simo, dilakukan peragaan jurus-jurus Jiu-Jitsu dengan mempertemukan setiap anggota Jiu-Jitsu di arena. Kali ini terlihat Cindy dan Lily yang telah siap untuk bertarung. Setelah selesai bertanding, Simo pun memulai acara kenaikan tingkat hari itu. Semua anggota Jiu-Jitsu termasuk Lily naik satu tingkat. Lily yang tadinya sabuk biru menjadi sabuk ungu. Jack pun terlihat memberikan ucapan selamat kepada Lily. Simo pun kemudian mengumumkan kepada seluruh anggota Sasana bahwa mulai saat ini Jack menjadi pemilik sekaligus sebagai pelatih kepala di Sasana itu. Eric pun menambahkan bahwa Bunny mendapatkan undangan dari Asosiasi Soto yang berada di kota Tokyo, Jepang, untuk mengikuti turnamen MMA profesional. Kabar baik itu pun disambut gembira oleh Bunny dan seluruh anggota Sasana. Keesokan harinya,
Jack dan Bunny terlihat menuju Odawara Arena yang berada di kota Tokyo, Jepang. Sesampainya di Odawara Arena, Jack dan Bunny sangat kagum dengan kemegahan gedung dan kelengkapan fasilitas yang tersedia di sana. Siang itu tampak Jason mendatangi Sasana Shimo. Di Sasana, Shimo dan seluruh anggota Sasana sedang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan MMA profesional pertama Bunny yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi. Jason pun ikut bergabung menyaksikan pertarungan Bunny. 呢個職業拳手嘅，好多謝我師傅嘅培養同埋班兄弟嘅支持，仲有一個好。 Di sebuah sasana, Mei terlihat sangat giat berlatih. Karena Mei ingin berkarir sebagai seorang petarung MMA profesional seperti Bunny. Sementara itu di sebuah tempat, adik Jin terlihat memperkenalkan pacar barunya kepada Jin. Ternyata pacar barunya adalah Jason. Di tempat lain tampak Jack dan Lily sangat bahagia. Kini mereka sudah menikah dan akan segera dikarunia anak karena sekarang Lily sedang mengandung anak Jack. Kini Bunny pun telah merubah hidupnya. Selain menjadi seorang petarung MMA profesional, Bunny pun menjadi bintang iklan di televisi. Film pun selesai.